Halo teman-teman, kami dari kelompok 7, nama saya Fuad Labi Muhammad. Nama saya Zakita Daita Tusrin. Nama saya Ibnu Sulaiman. Dan nama saya Pierre Fontana Sianturi. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai siklus biogeokimia dan dinamika polutan logam kromium. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu logam kromium, lalu apa saja sumber-sumber dari logam kromium, lalu apa itu siklus biogeokimia, dan dampak dan tingkat toksisitas dari logam kromium, regulasi dan penanganan limbah logam kromium, dan kesimpulannya. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai apa itu logam kromium. Kromium adalah unsur paling umum ke-21 yang ditemukan di kerak bumi. Namun, kromium biasanya tidak ditemukan dalam bentuk logam bebasnya, melainkan dalam bentuk chromite. Berdasarkan valensinya, kromium memiliki 3 ion stabil, yaitu 2, 3, dan 6. Chromite umumnya digunakan pada pembuatan industri manufaktur, cetakan pembakaran batu bata, dan katalis dalam industri penyamakan kulit. Lalu, lapisan antikorosifnya biasanya berguna sebagai bagian logam pada elektronik. Akibat dari produksi limbah tidak terkendali, terjadi pencemaran lingkungan seperti pencemaran sungai di Bengawan Solo dan air di Laguna Paraguay. Akibat peningkatan jumlah limbah elektronik, terjadi juga peningkatan limbah kromium. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kromium dimanfaatkan sebagai pelapis antikorosif pada bagian elektronik. Nah, kira-kira apa saja sih sumber-sumber dari kromium itu? Untuk sumber kromium terdapat 2 sumber, yaitu sumber dari alam dan sumber antropogenik. Sumber alam berasal dari logam bebas yang membentuk dua bagian, yaitu timbal kromat dan kromit. Lalu untuk antropogenik, ada kalium dikromat yang digunakan untuk penyamakan kulit, ada kromium oksida yang digunakan untuk manufaktur pengawetan kayu, lalu ada kromium sulfat untuk paduan logam non-ferro, lalu ada kromium klorida digunakan untuk industri penyamakan kulit, dan terakhir ada kalium kromat yang digunakan untuk industri manufaktur warna. Nah, setelah kita mengetahui sumber-sumber dari kromium, lalu bagaimana sih siklus kromium yang ada di lingkungan? Gambar kali ini merupakan gambaran siklus biogeokimia kromium yang dihasilkan dari limbah antropogenik, baik dalam bentuk gas, cerobong asap, di mana akan masuk ke atmosfer dan menjadi jalur utama ke ekosistem yang berbeda, sedangkan yang dibuang dalam bentuk cair akan masuk baik dalam sistem perairan ataupun diserap ke dalam tanah. Di dalam perairan dan tanah, kromium akan membentuk siklus kromium. Lalu, bagaimana sih siklusnya di dalam tanah dan air? Dalam tanah, kromium mengalami reduksi melalui reaksi larutan spesies anorganik, yaitu besi 2, transfer elektron dengan kromium 3 kompleks, dan zat organik non-humat atau himat tanah. Oksidasi kromium heksavalen dibatasi oleh konsentrasi kromium yang larut dalam air, pH, dan kekuatan ion. Selain itu, jika tidak tersedia kromium trivalen yang termobilisasi, maka kromium trivalen tidak akan oksidasi menjadi kromium heksavalen. Siklus kromium pada air dan sedimen terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama, ada zona reduktif, yaitu sedimen anaerobik yang kaya akan spesies reduksi. Zona permukaan redoks mengandung agen reduksi dan oksidasi, di mana oksidasi ini sebagai hasil dari oksigen yang larut. Dan terakhir yaitu zona aerobik, pada air yang kaya akan oksigen. Kromium trivalen dapat teroksidasi kembali menjadi kromium heksavalen karena 2 hal, yaitu responsi sedimen dan oksigenasi. Dua hal ini dihasilkan akibat dari proses pengerukan, pelapukan, dan banjir. Karena dari siklus yang telah kita lihat tadi, bahwa kromium bergantung sekali pada besar kecilnya pH, maka diagram Purbaiks dapat menggambarkan kondisi logam kromium pada lingkungan dengan tingkat pH dan potensial redoks yang berbeda. Bisa dilihat kalau bentuk kromium trivalen cenderung ketika pH asam, sedangkan kromium heksavalen cenderung bentuk ketika pH basa. Untuk logam kromium trivalen yang ditemukan dalam lingkungan umumnya dalam bentuk kromium triklorida, kromium 3 oksida, kromium sulfat, sedangkan logam kromium heksavalen yang ditemukan pada lingkungan yaitu valen dikromat,
potasium kromat, dan kromium dioksida. Dari siklus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan mengapa kromium sangat sulit terdegradasi di lingkungan secara alami, sehingga potensi tertinggal di lingkungan akan lebih lama dan diserap oleh makhluk hidup, potensinya akan semakin besar. Lalu, bagaimana dampaknya pada lingkungan maupun makhluk hidup? Pertama, ini logam kromium bertahan di dalam tanah dalam waktu yang sangat lama. Dalam tanah ini akan menyebabkan resiko diserap oleh tanaman atau hewan. Dalam kasus ini akan menaikkan nilai oksida kimia yang dibutuhkan dan mengurangi adanya suplai oksida untuk biota. Hal ini juga akan menjadi lebih buruk pada kesehatan makhluk hidup dan keanekaragaman alam. Dan perairan ini diserap oleh kehidupan di perairan, salah satunya ikan, dan dapat membahayakan rantai makanan ketika ingesti kromium. Ingesti ini akan bisa melalui inhalasi atau ingesti mulut. Akhirnya akan membentuk siklus kanker atau pada maka ingesti akan merusak organ makhluk hidup. Pada manusia menyebabkan hepatitis, diare, vertigo, penyakit hati, dan hingga kematian jika paparan dimakan. Pada paparan ini akan menyebabkan kanker paru-paru, pneumonia, sinusitis, dan bronkitis. Atau pada kulit akan menjadi dermatitis dan lubang pada kulit. Maka untuk menanganinya akan harus menangani kromium 6 heksavalen tersebut dibandingkan dari kromium divalen atau trivalen yang lebih kurang letal lah setidaknya. Ini adalah hasil dari efektivitas dari penambahan NaOH dan juga di dalam kromium, di mana pada pH 8 itu yang paling baik, yaitu sekitar 99,28% efektivitasnya, di mana logam kromium itu berkurang secara signifikan mencapai 99,28% efektivitas kromium setelah ditambahkan senyawa NaOH itu sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sumber antropogenik kromium mempengaruhi siklus biogeokimia dari logam kromium dan menyebabkan efek berantai dari manusia ke manusia lagi. CR6 merupakan bentuk kromium yang paling teroksidasi, bergerak, reaktif, dan beracun. Penanganan dan regulasi untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kontaminasi kromium berlebih. Penurunan atau efisiensi pemisahan kromium dari limbah cair senyawa alkali NaOH 10% dengan efisiensi rata-rata penurunan kromium sebesar 99,28%. Sekian penjelasan dari video kami. Jika ada kekurangan, kalian bisa komentar apa sih yang kurang dari video kami. Jika kalian suka, kalian bisa like. Dan juga jika menurut kalian penjelasan yang kami berikan adalah mendidik untuk kalian semua dan juga teman-teman kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa lebih tahu wawasan tentang kromium ini. Kurang lebihnya, kami minta maaf. See you next time. Bye.